Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Az-Zahra dengan NIM 21090250014, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas video kedua mengenai Canva pada tugas mata kuliah, strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini saya disuruh untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan situs Canva. Dan materi yang saya gunakan di sini adalah materi etika profesi. Nah, yang pertama sebelum masuk ke dalam desain-desain yang ada di Canva ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengetahui apa sih itu Canva dan apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh situs Canva ini. Yang pertama itu pengertian Canva. Canva ini adalah situs yang diluncurkan pada tahun 2013 untuk media pembelajaran dan media-media lainnya, di mana alat bantu desain ini dapat dipublikasi secara online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun berada. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari situs Canva ini. Pasti semua media pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama di sini yaitu kelebihan dari Canva. Kelebihan dari Canva ini ada 9 menurut saya. Yang pertama itu situsnya bisa diakses menggunakan web Android. Yang kedua yaitu eh, interface sederhana tapi lengkap. Ketiga, terdapat banyak template yang tinggal diedit, kaya akan fitur-fitur. Uh, yang kelima, desain grafis itu bisa diunduh dan dibagikan dengan beragam format seperti PNG, PDF, JPG, CPG, GIF atau GIF, MP4 hingga dapat di-download juga menggunakan PowerPoint format Microsoft PowerPoint. Yang keenam yaitu tidak memerlukan ruang penyimpanan yang begitu banyak. Yang ketujuh itu tersedia fitur save otomatis. Yang delapan bisa menghasilkan uang. Dan yang kesembilan yaitu bisa menghapus background video dengan sekali klik. Nah, di balik kelebihan itu pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Yang pertama yaitu hanya bisa diakses secara online. Yang kedua yaitu beberapa fitur baru bisa diakses dengan akun premium. Berarti itu situsnya itu berbayar sebagian, tapi tidak semua ya. Yang ketiga yaitu butuh sinyal internet yang stabil. Yang keempat, desain video cenderung memakan waktu yang cukup lama untuk diunduh. Yang kelima itu belum ada fitur insertable untuk membuat video slide presentasi. Yang keenam itu beberapa kode warna menjadi buram ketika diunduh. Dan yang ketujuh itu dan ada 6 kekurangan itulah kelebihan dan kekurangan dari uh, web dan aplikasi Canva ini. Dan di sini saya itu menggunakan laptop sebagai fitur-fitur yang ada dalam Canva. Yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu masuk atau login di dalam akun Canva, dan di sini saya sudah login. Dan yang kedua yaitu kita bisa membuat desain di dalam Canva ini, di mana di bagian desain itu terdapat template, fitur. Nah, di sini itu untuk template-templatenya. Ada banyak template dalam aplikasi Canva. Ada fitur uh, di sini itu kita masuk ke dalam beranda. Ada template, kita juga bisa bikin proyek. Ada beberapa alat-alat yang harus berbayar.
dapat digunakan untuk membuat tim dalam membuat presentasi ataupun membuat template-template lainnya. Nah, di sini kita dapat menggunakan template papan tulis, dapat presentasi, media sosial, video, produk cetak, situs web, dan lainnya. Yang pertama yaitu kita ke papan tulis. Nah, di bagian papan tulis ini ada berbagai situs yang menarik untuk kita gunakan sebagai papan tulis saat melakukan presentasi media pembelajaran. Yang kedua ada presentasi, ada beberapa template yang bisa kita gunakan dalam membuat presentasi PowerPoint kita. Yang ketiga itu media sosial. Nah, di sini itu ketika kita ingin mengupload di Instagram, di Facebook, di YouTube, di sini itu kita dapat menggunakan berbagai template yang ada di dalam. Di sini juga ketika kita ingin mempromosikan sesuatu, itu bisa kita gunakan template-templatenya. Nah, ini contohnya. Ketika dia ingin menjual-jual di Facebook, bisa didesain di bagian sini. Di sini kita bisa ganti-ganti. Nah, di sini juga itu ada video. Nah, video-video ini bisa digunakan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ketika kita ingin presentasi dengan gaya yang menarik dengan video, itu juga bisa dibuat. Produk cetak, situs web, dan di sini juga itu contohnya yaitu di sini kita ingin mencoba melihat template-nya yang ada dipresentasikan karena kita berhubungan dengan media pembelajaran. Jadi di sini kita ambil contoh presentasi. Nah, ini adalah salah satu template yang saya pilih. Di sini kita itu bisa menambahkan beberapa template. Misalnya ini adalah judul utama. Kita tambahkan lagi. Kita kembali. Kita tambahkan yang ini. Kemudian ya kita klik kanan. Ketika ini selesai itu bisa juga kita tambahkan halaman. Dengan mengklik ini. Tambahkan halaman lagi dengan mengklik ini. Dan membuat presentasi yang kita inginkan. Nah, ketika kita membuat presentasi dalam PowerPoint ini, kita juga bisa menambahkan elemen-elemen yang kita gunakan. Misalnya garis-garis, segitiga, bunga-bunga, dan bisa kita juga gunakan untuk mencari sesuatu. Misalnya katanya gambar buku. Nah, pasti akan muncul gambar buku dan ini bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya yaitu kita juga bisa mengunggah rekaman video kita, foto-foto kita, atau foto yang berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, misalnya di sini sebagai contoh, saya memilih foto ini. Nah, akan muncul dalam slide yang kita tempatkan. Kita bisa mengatur besar kecilnya dan kita juga bisa menghapusnya. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa menambahkan teks, menambahkan audio. Nah, di sini juga terdapat kita bisa menambahkan audio supaya presentasi kita ini tidak membosankan dan lebih menarik. Contohnya ini kita pakai yang ini ya. Dan kita juga bisa menambahkan. Nah, muncullah audio dari aplikasi Canva ini setelah kita mengklik audio. Dan ada juga video. Di sini kita bisa menambahkan video dalam membuat presentasi. Contohnya itu saya tambahkan video bagian sini.
Nah, ini adalah salah satu video yang bisa kita tambahkan dalam Canva ini. Nah, kemudian aplikasi. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan barcode YouTube. Misalnya saya ingin menambahkan YouTube eh, yang dibuat oleh Canva, kita klik gunakan dan kita cari YouTube yang berkaitan. Misalnya saya mencari di sini kata etika. Kita cari, muncullah itu pengertian etika, apakah itu etika, dan kita tahan dan lepaskan di bagian sini. Nah, muncullah video tersebut dalam slide presentasi kita. Nah, setelah membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Canva, nah di sini saya akan membuat materi saya dengan menggunakan Canva. Nah, di mana materi saya di sini itu menyangkut dengan etika profesi, saya menggunakan presentasi dan saya cari kata profesi di sini agar template-nya itu berkaitan dengan materi kita. Nah, di sini kita diarahkan ke template-template yang bisa kita gunakan yang berkaitan dengan profesi. Ada berbagai banyak fitur yang gratis maupun berbayar yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya memilih template yang ini. Kita klik. Nah, kita diarahkan masuk ke dalam. Nah, di sini saya akan menambahkan, mengganti namanya, yaitu di sini saya tulis etika profesi. Di sini saya tulis luas strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi. Nah, di sini kita bisa menariknya ke atas. Ini juga bisa kita perbesar ya. Dulu kita tarik ke atas. Dan kita perbesar ini. Kita bawa ke bawah lagi. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita tambahkan template lagi. Di sini saya ingin menambahkan yang ini. Yang ini. Kemudian saya tulis di sini. Profil saya. Saya hapus ini. Yang pertama itu saya tulis nama saya di sini. Kita perbesar. Kita hapus ini. Kemudian di sini itu saya tulis NIM saya.
Kita perbesar lagi. Dan di sini itu saya juga mau ganti dengan prodi saya dengan kelas. Nah, setelah itu di sini saya ingin menambahkan profesi saya, kita pilih elemen. Saya pilih di sini misalnya kita ingin menambahkan profesi guru. Nah, pasti akan muncul gambar guru yang sedang memberikan penjelasan atau apa gambar guru yang berkaitan. Kita coba ambil gambar yang kita suka. Misalnya ini ya. Kita perbesar. Taruh di sini. Nah, maka fiturnya akan lebih menarik dilihat. Nah, selanjutnya itu kita ingin menambahkan materi kita terkait perkuliahan kali ini. Nah, kita bisa menambahkan, kita kembali ke elemen lagi. Kita kembali ke template untuk menambahkan materi kita. Kita tambahkan ini. Nah, pertama di sini kita menambahkan mengenai pengertian etika dan sebelum kita masukkan file itu terlebih dahulu, ada baiknya ketika kita membuat dokumen yang terkait dengan materi kita agar materi yang kita masukkan itu lebih mudah di dalam Canva. Coba cari materi tadi. Ini. Nah, di sini saya ingin memasukkan pengertian etika. Kita copy saja, kemudian kita paste. Nah, muncullah pengertian etika. Sini juga bisa lihat. Sini itu bisa kita hapus. Ini bisa kita perbesar. Namun di sini saya rasa sudah cukup. Kemudian kita masuk ke materinya. Materinya saya ingin tambahkan dengan template yang lain. Nah, ini. Ini coba kita menggunakan ini. Ternyata ini kayaknya premium ya, jadi kita tidak bisa menghapusnya, jadi kita kembali saja. Kita cari template yang lain. Coba kita pakai yang ini. Nah, kita hapus ini, karena di sini kita akan menambahkan
Pengertian dari etika itu kita copy dan paste materi yang akan dimasukkan. Tekan cukup copy dan paste materi ketika ini kita memasukkannya. Paste. Nah, muncullah materi kita ini. Di sini saya ingin rata. Kemudian, nah, ketika kita sudah mengcopy pastenya, kita juga bisa mengatur, mempertebal tulisannya. Dan memperbesar tulisan. Nah, lakukan hal itu hingga materi kita itu selesai di input, dimasukkan ke dalam aplikasi Canva ini. Kemudian kita lagi memasukkan kata pengertian dari profesi. Kita copy dan paste, lakukan hal itu berulang-ulang hingga selesai. Kemudian kita masukkan lagi materinya.
Nah, ini adalah pengertian dari profesi. Kemudian kita lanjut lagi materinya. Yaitu ciri-ciri profesi. Yang kita bisa hapus, kemudian kita atur kembali tulisannya agar sesuai dengan kertas yang sudah kita buat. Kemudian kita perbesar. Ini kita hapus. Kemudian kita bisa perbesar tulisannya. Nah, di sini kita rata. Enggak. Kita perkecil lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari profesi. Kita lanjut. Kita copy paste lagi materinya. Kita kontrol C atau mengcopy paste lagi. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas kita. Di sini tuh saya pindahkannya ke sini supaya tidak menghalangi tulisan. Terus yang ini tuh saya bawa ke samping lagi, bawa ke atas. Kemudian kita mencoba untuk rata kiri kanan. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita juga dapat menambahkan materinya lagi. Hal yang sama itu dilakukan lagi hingga materi ini selesai.
Karena di sini tuh saya ingin memasukkan pengertian etika profesi. Di sini saya coba tulis pengertian etika profesi. Sini kita bisa pisahkan area ini. Kita kontrol A. Kita kontrol A tulisannya, kemudian kita kontrol V. Nah, masuklah pengertian dari etika profesi ini. Dan di sini saya ingin memperbesar materinya. Saya tarik ke samping. Kemudian saya hapusin bagian atas ini. Kita coba tarik ke atas lagi. Nah, kita rata kiri kanan. Kemudian masuk lagi ke materi selanjutnya. Nah, kode etik profesi. Dan di sini kita ganti tulisannya. Sebelumnya. Kemudian kita tambahkan materinya lagi. Sini kita kontrol V. Kita kembali. Kontrol V. Nah, ini di sini juga itu bisa kita atur. Ini kita hapus. Dan ini kita bawa ke atas. Tulisan juga kita angkat ke atas. Nah, ini materinya kita rata kiri kanan kan. Dan perbesar sedikit. Dan kita pertebal. Nah, selanjutnya kita tambah lagi
sanksi bagi pelanggaran kode etik. Di sini kita tulis Ctrl V, kemudian kita atur lagi. Ini kita hapus. Dan kita cari materinya lagi di tempat yang sudah kita buat. Kita copy dan paste. Lakukan hal yang sama lagi. Kita rata kiri kanan kan. Kita Ctrl A. Kemudian kita rata kiri kanan kan. Kemudian kita tarik ke atas. Kita perbesar. Nah, lanjut ke materi selanjutnya lagi. Penyebab pelanggaran kode etik profesi. Kita cari template yang menurut kita bagus. Saya pilih yang ini. Tambahkan sebagai halaman baru. Nah, di sini kita ganti kita hapus dan kita cari lagi materinya, kita copy lagi dan paste. Sini saya ingin menghapus gambarnya. Kita rata kiri kanan kan. Lanjut ke materi selanjutnya. Fungsi kode etik. Kita tambahkan lagi. Ini kita ganti. Ini kita hapus, hapus, hapus. Ini kita taruh di atas. Ini kita perbesar. Tarik ke atas. Kemudian kita copy paste materinya. Copy. Kemudian kita hapus satu. Ini kita paste.
Kemudian kita letak kiri kanankan lagi. Kita perbesar tulisannya. Nah, sudah bagus. Kemudian kita tambah lagi. Tujuan kode etika provinsi. Kita copy, kemudian kita paste. Pisahkan. Kita hapus yang ini. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Kemudian yang ini kita perbesar. Kemudian yang ini kita hapus. Paste. Kemudian ini kita perkecil. Kita masuk lagi ke materi dan kita mengcopy paste tujuan dari profesi. Sama panjang kita perkecil dulu. Lalu kita rata kiri kanan kanan. Lanjut lagi, kita tambahkan template baru. Prinsip-prinsip etika profesi. Copy dan paste materinya. Kemudian lanjut lagi ke peranan etika profesi. Ambil ini, tambahkan sebagai halaman baru. Kita ganti katanya menjadi peranan etika profesi. Kemudian ini kita hapus. Ini kita tarik. Kemudian ini kita
hapus, kita paste lagi materinya, copy dan paste. Kita rata kiri kanan kan. Kita hapus. Nah, kita perbesar tulisannya. Kita tambah lagi. Kita masukkan. Di sini kita tulis. Kita hapus ini. Nah, sampai di sini kita ingin kita hapus ini tadi. Saya tulis di sini create by Kirana Zahra. Nah, di sini tuh kita dapat membuat gaya dalam tampilannya. Sini kita mencoba untuk menambahkan transisi. Kemudian saya ingin menerapkan di semua halaman. Dan kemudian kita coba lihat tampilannya. Tampilkan. Nah, inilah tampilannya ketika kita sudah berada di layarnya. Di sinilah kita bisa menjelaskan materi-materi kita. Nah, jika kita ingin membagikan, bisa kita bagikan melalui link. Ini salin, kemudian kita bagikan ke WhatsApp kita misalnya. Kita copy dan kita paste. Terkait penjelasan materi dari etika profesi ini, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.